masih di luar, kami harap segera masuk untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Penjabat Desa Jambe yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hormati, sengaja kami integrasikan dua acara pada sore hari ini. Maksud saya adalah sesuai dengan anjuran Satgas Covid, jangan banyak-banyak berkerumun karena akan menimbulkan klaster baru. Untuk itu kami sengaja pada hari ini kami satukan dua acara. Acara pertama adalah penetapan daftar pemilih tetap, yang kedua adalah penyampaian visi dan misi oleh para calon ketua Desa Jambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat menghadiri acara tahapan pemilihan UU Desa Jambe dalam keadaan sehat walafiat. Ini akan menyampaikan visi dan misi serta program kerja kami apabila saya mendapatkan amanah dari masyarakat Desa Jambe yang kami cintai. Sebelum saya lebih dalam menyampaikan visi dan misi saya jelaskan terlebih dahulu maksud dan pengertian daripada visi dan misi, sebab banyak orang menyampaikan visi dan misi tetapi tidak pas dalam konteks hubungan antara visi dan misi yang disampaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Visi dan misi dibuat atau direncanakan berdasarkan inventarisasi masalah yang ada di Desa Jambe. Lalu dicarikan problem solvingnya atau pemecahan masalahnya secara terukur berdasarkan kemampuan serta yang nanti akan dijadikan program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena visi mengandung arti tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sedangkan misi adalah suatu langkah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi misi suatu desa harus dilanjutkan dari kubu yang lama untuk dilanjutkan oleh kubu yang baru, sehingga nanti tidak ada kegiatan-kegiatan yang bongkar pasang, dalam arti kubu yang lama membangun kegiatan, kubu yang lama membangun, nanti kubu yang baru akan membongkar karena tidak salah perencanaan. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa. Hadirin yang terhormat, kita harus berterima kasih kepada mantan-mantanku Desa Jambe, mantan-mantan pawong Desa Jambe, karena kemajuan Desa Jambe yang sampai saat ini kita rasakan karena andil dari jasa mantanku dan mantan pamong Desa Jambe selama beliau mengabdi di Desa Jambe. Jadi visi dan misi kami adalah melanjutkan program kerja kubu yang lama, yaitu Bapak Kubu Agus Saripin, dengan mengutamakan di sekitar pertanian ataupun visi misi kami singkat jujur, adil, berbudaya dan agamis. Insya Allah dengan kejujuran, keadilan serta
desa baldatun thayyibatun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, untuk jelas dan gamblang dan mudah dipahami oleh masyarakat Desa Jambe, saya akan menyampaikan sebagian daripada program kami apabila kami mendapat amanah dari masyarakat Jambe, yaitu antara lain: 1. Bidang pemerintahan, meneruskan pembangunan dan perluasan kantorku Desa Jambe agar lebih terrepresentatif. 2. Meningkatkan kapabilitas dan kinerja perangkat desa. 2. Bidang pertanian. 1. Memperdayakan dan meningkatkan operasional kelompok tani. Dan 2. Melanjutkan pembangunan rabat beton jalan-jalan pertanian. Dan 3. Modernisasi saluran tensil. 3. Bidang perekonomian, meningkatkan pengelolaan pasar Desa Jambe dengan membentuk badan pengelolaan pasar desa agar Desa Jambe memberikan kontribusi atau pendapatan desa dan pasar Desa Jambe menjadi bersih dan terawat. Mendirikan gedung BUMDes agar BUMDes ke depan menjadi pilar perekonomian desa. Dan yang keempat, bidang pemberdayaan, meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan di berbagai bidang agar di kemudian hari perempuan di Desa Jambe mempunyai jiwa wirausaha. Demikian kurang lebihnya visi dan misi saya sampaikan. Semoga masyarakat Jambe dapat bisa memahami sehingga nanti pada hari Rebo tanggal 2 Juni 2021 sudah tidak ragu lagi untuk memilih saya Uswatun Hasanah dengan urutan nomor 1. Assalamualaikum. Kubu nomor 1 yaitu Ibu Uswatun Hasanah akan disampaikan oleh nomor urut 2 yaitu Bapak Rudi Hartono. Waktu dipersilakan. Boleh lepas masker. Lepas masker. Iya, Bom, berikan dengan. Terima kasih kepada Bapak Panitia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan visi misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kubu PC Desa Jambe beserta stafnya, Bapak Panitia Panpilmu sedesa Jambe beserta anggotanya, Bapak calon kubu yang kelima yang kula cintai, bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir mewakili undangan atau mewakili kubu calon kubu, kula mengucapkan terima kasih banyak. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, semoga dijauhkan dari lara bahaya penyakit corona. Amin. Semoga selamat kabeh khususnya masyarakat Desa Jambe. Amin amin ya rabbal alamin.
Langsung saja kami sampaikan untuk menyampaikan visi misi yang kami rancang. Visi misi saya itu ramah, Pak. Ramah, religius, amanah, makmur, dan harmonis. Religius diartikan masyarakat Desa Jambe mempunyai tingkat pemahaman nilai-nilai agama yang diyakini secara baik dan benar sebagai tonggak pondasi segala macam napas kehidupan manusia. Amanah diartikan bahwa pemerintah Desa Jambe mempunyai komitmen yang kuat dalam menjaga amanah masyarakat desa penuh sungguh-sungguh, dan pemerintah Desa Jambe mampu berdaya saing melalui gagasan inovasi sehingga Desa Jambe menjadi desa kompetitif dan siap bersaing dengan desa-desa lain dalam memanfaatkan semua potensi sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam dalam kurung SDA, sumber daya manusia dalam kurung SDM, maupun berupa sumber daya buatan SDB. Kita lanjut, makmur, Pak. Diartikan bahwa masyarakat Desa Jambe mempunyai tingkat pendidikan yang mumpuni, sederajat, kesehatannya yang cukup baik, dan daya beli masyarakat yang cukup baik pula. Aman diartikan bahwa pemerintah Desa Jambe memastikan kondisi infrastruktur jalan cukup baik, kondisi stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Desa Jambe dan dalam keadaan stabil. Harmonis diartikan bahwa bentuk pemerintah akan mengedepankan prinsip demokrasi, yakni dari kita, oleh kita, untuk kita, di mana semua warga memiliki hak yang sama dan senantiasa dalam pengambilan sebuah keputusan. Karena demokrasi mengizinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam permusyawaratan, pengembangan dan pembuatan produk hukum dalam kurung peraturan melalui musrenbang. Itu saja, Pak, yang kami sampaikan, tidak panjang lebar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian visi dan misi yang disampaikan oleh calon nomor urut nomor 2, yaitu Bapak Rudi Hartono. Dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi oleh calon nomor urut 3, yaitu Bapak Sujana. Kepadanya waktu sekaligus tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya saya pada mati panitia. Saya hormati kepada Bapak UU Desa Jambe, dan saya hormati kepada Bapak calon Desa Jambe, yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan membacakan visi dan misi saya adalah untuk membacakan misi saya untuk masyarakat Desa Jambe. Misi saya adalah maju, menuju Desa Jambe maju. Kata maju yang saya jadikan visi dan misi adalah makmur, adil, jujur, unggul. Makmur adalah kemakmuran
Tujuannya menciptakan masyarakat Desa Jambe agar menjadi makmur. Haruslah diimbangi dengan sikap adil untuk mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja padat karya. Adil dititik beratkannya kepada pemimpin, dalam hal ini kepala desa beserta aparat perangkat desa sebagai abdi dan pelayan masyarakat yang dipimpinnya adil, dengan dilandasi tidak pilih-pilih, membeda-bedakan status, pangkat, golongan pemilih atau bukan. Kemakmuran tidak akan terwujud apabila tidak diimbangi pemimpin yang memiliki sifat yang adil, jujur. Sifat adil pun harus pula dilandasi dengan kejujuran untuk menggunakan keuangan anggaran baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun pendapatan desa itu sendiri. Unggul apabila adil dan jujur dapat diciptakan dalam diri pemimpin dan aparat desa, pada akhirnya Desa Jambe akan menjadi unggul dibandingkan desa-desa lainnya dalam wilayah Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, bahkan skala nasional. Amin. Terima kasih atas penyampaian misi dan visi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh nomor urut 3 yaitu Bapak Sujana. Dilanjutkan penyampaian visi dan misi oleh nomor urut 4 yaitu Bapak Nasibah. Kepadanya waktu sekaligus tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi yang senantiasa pada hari yang sangat bahagia ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka penyampaian visi dan misi untuk 6 tahun Desa Jambe yang kita cintai bersama. Jadi di sini mungkin kita dituntut untuk cerdas dalam arti mau dibawa kemana Desa Jambe ini untuk 6 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan saya berharap semua warga masyarakat Jambe yang sudah diwakili tim, karena untuk semua yang sudah disampaikan ketua itu tidak bisa karena melanggar dengan prokes. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat ketua panitia dan seluruh jajarannya maupun Bapak Tobin selaku Bapak KPJ, juga Ibu BPD yang sudah hadir. Dalam kesempatan ini adalah momen yang cukup bagus karena di dalamnya kita di sini menyampaikan visi dan misi itu salah satu bentuk pandangan atau juga planning untuk mau dibawa mana 6 tahun Desa Jambe kita ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan bukan cuma kesempatan periode ini, nanti periode yang akan datang pun harus seperti ini. Jadi tahu kapasitas atau juga mutu calon pemimpin itu seperti apa. Baik, nama saya Nasibah, saya biasa dipanggil Ibah. Jadi mungkin nama saya orang banyak yang asing kalau aslinya. Lebih familiar saya dipanggil Ibah. Saya punya misi Ibah itu dalam arti inovatif, bersih dan amanah. Kalau misi saya pengen di desa yang saya cintai ini punya ambulan gratis. Saya pengen punya armada itu supaya di desa kita itu apabila ada yang sakit penanganannya itu lebih cepat. Memang urusan Allah SWT, tapi ketika kita penanganannya lebih cepat, insya Allah bisa mengurangi angka kematian. Dalam arti ada usaha. Yang kedua, selain punya ambulan, saya pengen di desa yang saya cintai ini
punya tenda 1 set sama kursi 100 unit saja untuk fasilitas warga desa Jambe yang kurang mampu. Saya merasa sedih ketika musim hujan. Bisa kate udang, lakate dae, laka kursine, buru-buru menyewa tenda, buru-buru menyewa kursi, anggota lain kapan pengayak-ayak. Mudah-mudahan nanti lebih tepat sasaran dan banyak manfaatnya. Selain itu, saya juga punya misi nanti ke depan desa Jambe ini punya penerangan yang tidak harus menggunakan PLN tapi menggunakan tenaga surya atau juga PJUTS. Alhamdulillah tahapannya selama ini prosesnya sudah nyampe, tinggal pengacoran dan pemasangan. Saya minta doa restu, mohon dukungannya dari seluruh warga desa Jambe yang sudah mewakili khususnya supaya ke depan desa Jambe lebih maju dan bermartabat. Selain itu, saya pengen setiap tahun khususnya menjelang Ramadan seluruh mushola dapat fasilitas paling tidak prehaban. Atau juga kalau untuk membangun mungkin jangan terlalu panjang. Paling tidak ada prehaban seluruh mushola di desa Jambe, kalau nggak salah ada 14 ya. Saya pengen seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah dengan fasilitas yang baik, kita lebih khusyuk. Ibadah kita insya Allah lebih diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Selain itu, kita juga punya sarana tempat lapangan bola. Itu nilai manfaatnya itu benar-benar memprihatinkan. Salah satu misi saya atau juga salah satu misi saya pengen 6 tahun yang akan datang kita bentuk lapangan bola menjadi gor, gedung olahraga yang fungsinya nggak cuma gor tapi bisa disewakan untuk fasilitas umum, kayak misalkan ada yang mau hajatan, mau nikahan. Adapun nanti income-nya kita nikmati untuk para generasi muda. Contohnya nanti lahan parkiran silakan dikelola, manfaatnya kita ambil, kita buat kas, contohnya untuk Karang Taruna. Jadi tidak harus minta-minta masyarakat. Selain itu, ketika kita punya gelanggang olahraga, kita nanti bisa bentuk turnamen yang nanti kita bisa membawa desa Jambe lebih wow lagi seperti dulu. Selama ini kita malu punya fasilitas lahan tapi tidak ada manfaatnya. Untuk itu, saya juga minta dukungan seluruh warga desa Jambe. Mudah-mudahan apa yang saya programkan nanti bisa terlaksana untuk manfaatnya kita semua. Amin. Selain fasilitas itu, saya juga pengen nanti di desa Jambe punya yang namanya counseling center. Kenapa seperti itu? Karena di desa Jambe ini dibilang 60% para kaum milenial berada di luar negeri, termasuk jujur saya adalah salah satu TKI, jujur. Selama ini kita itu punya hak membayar fiskal. Selama ini itu punya kewajiban ya, membayar fiskal, mengganti fee rekrutmen atau juga sponsor, membayar perusahaan BDTKI, itu hak kita, kewajiban kita. Selama ini haknya apa? Ya ada. Banyak yang pulang dari luar negeri, meninggal dunia, gak ada titik temunya, gak ada hak dan kewajibannya gak terpenuhi. Banyak yang pulang depresi, sampai pada gila, gak ada istilahnya jasa raja untuk menanganinya. Selama ini juga banyak yang gak dibayar gajinya, apa coba kontribusinya? Gak ada kan? Untuk itu saya pengen nanti di desa Jambe ketika Gusti Allah memberikan ijabah dan saya diberi kepercayaan masyarakat, saya pengen di desa Jambe punya counseling center atau juga bahasa Jambe-nya dari TKW ini punya salah satu lembaga atau punya salah satu dibilang mediator untuk menangani hal-hal yang sifatnya bisa mengangkat derajat para pahlawan desa di desa Jambe. Karena di desa Jambe maju karena pahlawan desa. Desa Jambe seperti ini karena banyak pahlawan desa yang banyak berjasa membangun desa Jambe, termasuk masjid, termasuk beberapa santunan, anak yatim piatu dan sebagainya. Itu salah satu andil besar dari para putra-putri daerah desa Jambe yang ditempatkan di Korea, di Timur Tengah, di Asia Pasifik dan sebagainya. Selain itu, selain counseling center, saya juga pengen di desa Jambe ini saya akan meningkatkan nilai BUMDes. Jadi BUMDes nanti saya kerjasama dibentuk suatu koperasi untuk meningkatkan sarana pertanian. Pengennya Bapak Ibu dan sekalian aja sampai kayak tahun ini kalau Korea bisa. Sayang sekali waktunya habis sebenarnya.
masih ada 4 program lagi. Jadi mudah-mudahan nanti nggak, namanya visi-misi itu nggak perlu disampaikan seperti ini sebenarnya. Yang penting kita punya niat dan dibuktikan, itu yang penting. Kalau untuk visi-misi kita baca juga pinter, ya nggak? Kita ngerti juga pinter, tapi yang penting itu bukti. Oh, dibawa kemana? 6 tahun yang akan datang ke Jambe. Itu yang paling penting. Betul. Atau penutup, minta tambah sedikit ke ketua ya. Ikan cepat, ikan bader. Ada kalian nomor 4 pasti pintar. Amin. Waalaikumsalam. Kemudian visi dan misi yang selalu disampaikan oleh nomor urut 4 yaitu Bapak Nasibin. Dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi oleh nomor urut 5 yaitu Bapak Waspadanya. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Yang terhormat BPD, yang terhormat Suhu PJ Desa Jambe, yang terhormat Panitia Pilbu Desa Jambe, yang terhormat calonku. Langsung saja saya lihatkan niat saya tulus untuk membangun visi mewujudkan Desa Jambe maju, agamis, sehat dan sejahtera. Misi mengelola pendapatan desa bersumber dari PAD, dana desa, alokasi desa, pamprov, hasil pajak, retribusi daerah secara terbuka dan transparan. 2. Menjamin penyelenggaraan pemerintah yang asri, legislatif dan pelaksanaan pembangunan bersambungan sesuai dengan esensi aplikasi dan melaksanakan pembangunan sambungan sesuai dengan kebutuhan melalui tanggung jawab dan fokus kepala desa dan perangkat desa. 3. Memfasilitasi pembinaan sejumlah anggota lembaga pemasyarakatan meliputi PKK, Karang Taruna dan LVM. 4. Meningkatkan kinerja pelayanan yang santun, bersih, cepat dan tepat dan akuntabel. 5. Mengembangkan BUMDes dan unit usaha yang untuk mendayakan ekonomi masyarakat. 6. Membangun jaringan internet guna mewujudkan Desa Jambe berbasis IT. 7. Membangun jaringan irigasi, pengairan sawah dan infrastruktur desa, jalan desa, jalan gang, pelebaran jalan tanggul, senderan solokan dan drenase. 8. Penataan lingkungan Desa Jambe yang bersih, nyaman, aman dan tertib. 9. Meningkatkan pemberdayaan potensi tanaman pangan, luas lahan, pertanian, peternakan dan industri rumah tangga. 10. Menggali dan mengembangkan tenaga kerja, tenaga terampil dan bidang pertanian, perbengkelan dan industri rumah tangga melalui pembinaan dan pelatihan. 11. Membangun sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini PAUD. Meningkatkan layanan kesehatan dalam pengadaan mobil ambulan. 13. Pembuatan lapangan sepak bola dan sarana olahraga lainnya secara bertahap. 14. Memberikan kesejahteraan kepada imam masjid, musola, guru, dan ketua RT dan RW. Sekian visi misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Demikian visi dan misi yang disampaikan oleh nomor urut 5 yaitu Bapak Wadasada. Bapak-bapak Ibu sekalian hormati, visi dan misi adalah merupakan satu komitmen penting yang telah disampaikan oleh para calon. Nah, tinggal sampean menelaah, menguji, termasuk bagaimana tentang integritas para calon. Untuk itu kami sampaikan kepada para calon termasuk para pendamping dan orang-orang yang ada di forum ini bahwa penyampaian visi dan misi sudah disampaikan oleh sebanyak 5 calon. Untuk itu, untuk acara penyampaian visi dan misi dianggap selesai dan dilanjutkan dengan acara penetapan daftar pemilih tetap. Untuk itu kepada seksi pencacaan dan ODP untuk menjelaskan terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap